Ini kita tuh usah bahas. Orang sejahtera udah pasti. Semua orang mau sejahtera. Tidak ada orang lahir di dunia ini saya ingin miskin, mana ada. Lahir tanya, nak mau kaya apa miskin, mau sejahtera apa tidak sejahtera? Saya maunya kok miskin ya. Nah ini kan tidak ada, itu berarti sakit, itu terganggu dia punya cara berpikir. Tapi untuk sampai sejahtera, tujuan itu kita letakkan menjadi kesalahan. Ada proses di sana. Nah ini proses ini yang menjadi masalah kita. Karena dalam proses dalam pembangunan perlu ada modernisasi. Kalau tidak ada modernisasi dalam proses pembangunan, maka tidak akan pernah dapat kita kesejahteraan itu terdapat. Ataupun dapat, tetapi tidak akan punya peningkatan produktiviti yang cukup. Dan itu rupanya yang dialami Nusa Tenggara Timur. Kita terlalu terlambat dalam proses. Seluruh proses-proses kita adalah proses pada saat tahun 1500 sebelum Masehi. Jadi kalau contoh, kita menanam 2000 hektar, bayangkan kita pakai kayu untuk nyoblos tanah lalu kita satu persatu. Itu adalah namanya proses purba. Bayangkan kita mau tanam 1000 hektar, kalau kita dikasih kayu satu orang satu, lalu mulai maju sambil nyanyi. Berapa lama ya? 1000 hektar itu perlu 1 bulan? 2 bulan? Tenaga kerja berapa banyak? Maka dalam modernisasinya kita perlu alat mesin untuk menanam. Nah ini berarti sana kita menanam. Saya lihat Nusa Tenggara Timur sejak saya jadi gubernur diundang Bapak Gubernur hadir dalam rangka tanam simbolis pertanian jagung di daerah ini. Bagi sampai, maka saya diserahkan topinya keren, pakai yang bagus, lalu dikasih alat pertanian kayu yang dimanapun kita bisa dapat sepanjang masa. Saya dalam hati inilah sebab pertama kemiskinan Nusa Tenggara Timur, karena kita mau tanam berapa banyak pakai kayu. Jadi gimana supaya gerakan ini bisa bertumbuh cepat? Salah satu adalah pelembagaan di dalam tujuan-tujuan kita. Pelembagaan ini adalah salah satu adalah kita membangun koperasi. Dan negara ini sudah kuat, sudah benar kita. Sekarang lagi salah, lagi buang-buang banyak. Saya akan bicara dengan Bapak Presiden. Sebagai gubernur soalnya, saya keliling seluruh pelosok Nusa Tenggara Timur. Kalau ketemu koperasi, pasti benar. Sebentar dulu. Benar. Tapi kalau ketemunya BUMDes, bermasalah. Lah kok ini BUMDes ini dibiayai luar biasa oleh pemerintah. Barang yang salah ini dibiayai. Saya bilang selalu, tunjukkan ke saya BUMN dengan kecerdasan yang sudah hebat, pembiayaan yang luar biasa, tapi maju luar biasa menguasai dunia ini. Itu ada saya. Dari dulu ya. Yang di dalamnya orang pintar-pintar, sekolahnya luar biasa, dokter, segala macam di situ, duduk dengan ilmu pengetahuan yang hebat, pembiayaan dari negara yang hebat, BUMN. Mana BUMN yang luar biasa? Bukankah banyak yang bangkrut? Sekarang kita turun, BUMD. Coba tunjukkan saya BUMD yang luar biasa dibiayai di B, tapi tetap bangkrut. Coba. Kalau provinsi punya namanya Flow Bamor, hidup segan, mati tidak mau. Saya gubernurnya, masuk jadi gubernur saya lihat, ini karena urusannya taruh orang tim sukses ini. Nah ini tim sukses daripada dia tidak dapat kerjaan menjadi pegawai tidak jabatan, situlah mau makan dari situ. Nah, karena mau bergerak kita ganti, taruh yang profesional, jaga betul. Hari ini BUMD itu punya kehidupan baik, tidak perlu dapat suntikan dana dari APBD provinsi, hidup bahkan bisa menyetor. Berpikir yang baik. Tapi setelah itu saya yakin nanti kalau ganti gubernur lagi, kalau gubernurnya punya semangat berpikir yang baik, ya tetap bertahan. Kalau gubernur taruh lagi tim sukses, maka dia kembali melemah, lunglai dan pergi hilang tanpa bekas. Nah, ini nanti kita pelan-pelan bedah. Mengapa yang titik? Kalau koperasi,
semua milik kita. Tidak ada yang boleh dominan di situ. Hanya dominannya ada visi. Semua ikut terlibat di situ. Dan kalau sudah 50 tahun, ototnya sudah kuat. Barat manusia terlatih 50 tahun, resilience sudah sangat kuat. Makanya tidak ada pilihan bagi negara untuk membackup koperasi model begini. Tidak pilihan. Karena itu tuntutan, tidak ada pilihan bagi kita. Jadi saran saya sebagai gubernur, berhentikan seluruh BUMDes, anggaran yang begitu besar masuk ke koperasi. Atau koperasi yang di dalamnya ada milik juga saham BUMDes. Jangan BUMDesnya berdiri sendiri, tapi latih koperasi ini, BUMDes ini masuk ke koperasi, biar mereka terlatih di situ. Orang yang pintar-pintar aja bangkrut, apalagi kasih yang di desa. Maaf ya, pengalaman manajemen uang nggak ada. Itu di dalam pemahaman orang Kristen, uang adalah akar segala kejahatan. Orang yang kurang mengerti ini mengelola segala kejahatan ini, maka jadilah jahat dia. Bukan dia jahat karena dia jahat, karena negara kasih dia jadi jahat. Lalu polisi ditangkap, seluruh kepala desa masuk penjara semua. Jaksa, polisi semua tangkap masuk penjara. Yang salah bukan mereka, negara yang salah. Mesti tangkap begitu undang-undang itu. Orang bodoh dikasih uang, ya hilang lah. Ini sebagai guru, saya kan manusia ngomong suka-suka, karena saya tidak ada masalah saya. Karena itu memang cara berpikir. Memang nanti ada 1-2 BUMDes yang bilang, gubernur jangan ngomong begitu, kami sukses. Ya, itu statistiknya saya ngomong di kurva normal. Kau di sudut kiri kanan. Manusia terus bahas dalam kurva normal, seperti Unipa, Bapak Rektor, Bapak Ketua Yayasan. Kalau tiba-tiba seluruh mahasiswa A semua, itu patut diragukan mahasiswanya. Kalau tiba-tiba D semua, patut ragukan dosennya. Jadi dia punya kurvanya di dalam ini dibahas, jangan di ujung sini. Tiba-tiba di ujung sini A semua, seluruh mahasiswa Unipa A semua. Ada yang menipu di situ. Atau seluruh mahasiswa D semua, berarti dosennya itu culas itu. Itu patut dipertanyakan ke dosen. Tapi kan dia harus A-nya sekian persen, D-nya sekian persen, C-nya sekian, D-nya di rata-rata. Nah itu disebut kurva normal. Karena itu kita perlu membenahi secara serius. Dan pembenahan ini kenapa? Saya dimanapun koperasi minta, saya datang. Bukan karena saya supaya datang, karena koperasi menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Salah satu yang terkuat. Saya banyak orang bilang gini, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur 3, sekian di bawah daripada rata-rata nasional dan dari 33 provinsi dari seluruh 34 provinsi di Indonesia. Enggak apa-apa. Kok pertumbuhannya kecil? Enggak masalah. Bertumbuhnya kecil asal pertumbuhannya datang dari kelompok NTT tadi. Nelayan, tani, ternak. Saya bisa bikin pertumbuhan 5% kalau saya buka saya punya mangan. Maka kelompok besar itu akan investasi dan dia naik cepat ke 4 sampai 5. Tetapi kalau saya selalu katakan kepada orang-orang yang mengidolakan pertumbuhan 6-7% datang sumbangannya dari mana? Sumbangan datang daripada ekspansi kelompok besar. Maka tetap saja walaupun pertumbuhan itu hebat, tapi tetap miskin. Karena kelompok bawah tidak menyumbangkan pertumbuhan itu. Tapi kalau dia bertumbuh 3%, kita lihat pertumbuhannya. Datang dari mereka yang tani, nelayan, ternak, maka dipastikan kita sedang memotong rantai kemiskinan. Yang pasti itu. Jadi kalau saya lihat buku pertumbuhan 2%. Dari mana? 1% lebihnya. Datang dari pertanian, datang dari nelayan, datang dari peternakan. Maka saya dapat pastikan tidak mungkin lapar. Tapi kalau dia bertumbuh 8%, datang dari sumbangan kelompok besar, NTT yang tadi itu, nelayan, tani, ternak, tidak memberikan sumbangan, dapat dipastikan terjadi goncangan ekonomi secara luar biasa.